البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya, masih berkaitan tentang dua rukun la ilaha illallah, yaitu an-nafy wal isbat. Disebutkan matan bagian atas, simak baik-baik barakallahu fiik. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Kata beliau, bagian atas itu matanya, nafyul ilahiyah amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalin hatta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa minal malaika hatta Jibril fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihin wa isbatuha lillahi azza wa jal. Disimak baik-baik, ini makna daripada an-nafy wal isbat. An-nafy wal isbat maknanya, an-nafy itu maknanya apa? Maknanya nafyul ilahiyah, meniadakan sifat apa? Sifat ilahiyah. Paham ya? Dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan para rasul sampai Muhammad pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya kita tidak boleh meyakini bahwasanya ada pada Nabi Muhammad itu sifat uluhiyah. Faham? Ditiadakan. Wa minal malaikah, dan juga meniadakan sifat uluhiyah dari kalangan malaikat. Sampai Jibril pun kita enggak boleh mengakui adanya sifat uluhiyah. Mafhum? Sifat uluhiyah itu sifat keberhakan diibadahi. Jadi pahami ya? Jadi kita enggak boleh mengatakan Nabi kita Muhammad SAW berhak diibadahi, enggak boleh. Atau enggak boleh juga kita mengatakan malaikat Jibril itu berhak diibadahi, enggak boleh. Mafhum? Itu harus kita tiadakan. Fadlan, nah fadlan artinya terlebih-lebih lagi. Terlebih-lebih lagi an ghairihima, dari yang selain keduanya. Yang nabi dan malaikat saja enggak boleh, apalagi yang selain keduanya. Jadi pahami? Jadi kita tidak boleh menetapkan sifat uluhiyah ini kepada nabi, tidak boleh juga kepada malaikat. Terlebih-lebih lagi kepada yang selain keduanya. Jadi pahami ya? Nah, seperti itu. Terlebih-lebih lagi dari yang selain keduanya, dari kalangan para orang-orang saleh. Paham ya? Dari kalangan para nabi atau dari orang-orang saleh yang selain keduanya, itu terlebih-lebih lagi tidak diperbolehkan. Wa isbatuha lillahi azza wa jalla, dan menetapkan ibadah itu hanya murni untuk Allah taala. Ini makna daripada apa? An-nafyu wal isbat. Kalau kita perhatikan terlalu panjang ini. Simpelnya an-nafyu itu adalah nafyu jami' ma yu'bad min dunillah itu. Nafyu jami' ma yu'badu min dunillah. Meniadakan semua yang sembah selain Allah taala, itu makna an-nafyu. Isbat maknanya apa? Isbatul ibadah lillahi wahdah. Dah itu aja. Menetapkan peribadatan murni untuk Allah taala semata. Itu simpelnya itu. Tapi kalau dengan definisi di sini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini karena disambung dengan apa? Rincian. Wa illa kesimpulannya an-nafyu peniadaan, al-isbat apa? Penetapan. Makna peniadaan adalah meniadakan semua sembahan selain Allah taala. Makna menetapkan adalah menetapkan semua peribadatan
hanya murni untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Itu dua rukun la ilaha illallah. Berikutnya, qala asy-syarihu asbahullah Syekh Shalih Fauzan, syarahnya bagian bawah itu, nafyul ilahiyyati an kulli ma yu'badu lillah, meniadakan sifat apa? Sifat ilahiyah atau sifat uluhiyah dari setiap yang disembah selain Allah taala. Minal makhluqat, baik dari kalangan makhluk-makhluk, mau bulan, bintang, batu, pohon, enggak boleh. Enggak boleh kita menetapkan ada sifat uluhiyah di dalamnya. Walau kana min aslahil mussalihin, lihat ini, walaupun dari kalangan orang saleh yang paling salehnya. Fa aslahul bashar huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia yang paling saleh adalah Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa aslahul malaikah, disimak itu ya. Dan malaikat yang paling saleh adalah huwa Jibril, adalah Jibril. Itu aja dilarang. Bisa dipahami ya? Dilarang kita menetapkan ada pada Jibril alaihissalam, ada pada Nabi Muhammad SAW sifat uluhiyah, itu enggak boleh. Paham ya? Itu dilarang. Wa ma'a hadza law anna hadan ya'budu Jibrila aw ya'budu Muhammadan, oleh karena ini bersamaan dengan penjelasan ini, kalau seandainya ada salah seorang menyembah Jibril atau nyembah Muhammad, fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnar, maka dikatakan musyrik, kekal di neraka. Karena syirik akbar itu loh, menyembah selain Allah taala, kekufuran kan. Nah, barakallahu fiik. Disimak lagi. Tapi disimak ya. Li'anna Allah la yarda an yusyrak ma'ahu ahadun, dikarenakan Allah taala tidak ridha disekutukan apa? Bersama Allah taala seorang pun. Jadi enggak boleh kita mensekutukan Allah taala, menduakan dalam beribadah, enggak boleh. La minal malaikah wala minal anbiya wala minas salihin, lihat itu. Tidak boleh kita sekutukan Allah taala baik dari kalangan para malaikat atau dari kalangan para nabi atau dari kalangan orang-orang saleh, wala minal asjarul ahjar. Tidak boleh juga kita sekutukan Allah taala dengan apa? Dengan pepohonan atau bebatuan. Kita jadikan sekutu untuk Allah taala, tandingan atau sesuatu yang sepadan dengan Allah taala, enggak diperbolehkan. Walihada yaqul, oleh karena ini Allah taala mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya di dalam beribadah kepada Rabbnya tidak boleh mensekutukan dengan seorang pun, mensekutukan, menduakan Allah taala dalam peribadatan tersebut, enggak diperbolehkan. Ahadan hadza am, ahadan di sini apa? Umum. Siapapun orangnya, mau malaikat atau makhluk siapapun, mau nabi, orang saleh, wali pun enggak diperbolehkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Nakirah lagi, lihat itu. Antum kalau pas melihat seperti ini langsung larinya ke nahwu. Karena nakirah itu pembahasan nahwu kan, biasa nakirah ma'rifah. Biar antum tambah wawasan dan tambah pemahaman. Ana ulangi lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Artinya apa? Barakallahu fiik. Beribadahlah kalian semua kepada Allah, perhatikan. Dan jangan kalian sekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Di sini ada syai'an nakirah. Kaedahnya dalam ilmu usul apa, Ihsan? Kalau nakirah bagaimana? Kita tahu dari mana kalau dia umum, kaedahnya apa? Naam, an-nakiratu fi siyaqin nahi. Di sini nahi ya, sini ya. Wala tusyriku, nahi atau bukan? Nahi, lanya la nahiyah. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Isim nakirah itu kalau datang setelah konteks larangan itu memberikan faedah umum. Syai'an, siapapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak nabi yang diutus, tidak pula malaikat terdekat, enggak boleh. Kaedahnya hafalkan kaedahnya, syai'an nakirah. Paham ya? Sedangkan nakirah itu bagaimana? Nah, kita lihat kaedahnya kalau misalkan mau pakai kaedah di sini. Sama. Syai'an ayya syai', sesuatu apapun. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Hadza nafyun 'am, ini peniadaan yang umum. Wal manfi nakirah. Lihat ini. Dan yang ditiadakan nakirah. Nakirah itu kalau dalam ilmu nahwu kan apa maknanya? Umum atau khusus nakirah itu? Umum atau khusus kalau dalam nahwu? Abdullah, umum. Kalau khusus apa namanya? Ma'rifah. Nah, nakirah ini barakallahu fiik di sini yang ditiadakan nakirah umum. Nah, baru kaidah itu hafal. Wan nakiratu fi siyaqin nafi ta'um kull syai'.
nafi masuk dalamnya juga apa? Nahi. Paham ya? Jadi ada dua kaidah. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum, satu. Yang kedua, an-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum, sama. Isim nakirah datang setelah konteks larangan atau konteks peniadaan memberikan faedah umum. Bisa dipahami ya? Yang pertama, nafi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Nakirah enggak ahadan itu Iqbal? Nakirah. Datang setelah konteks nafi, la nafiyah, ya kan? Berarti faedahnya apa barakallahu fiik? Naam, di situ la nafiyah bentuknya, tapi dia nahi, larangan sebenarnya. Sehingga setelahnya pun apa? Majzum, la yusyrik. Karena biasanya kalau la nahiyah itu masuknya pada mukhatab yang tidak dibicara, tapi di sini tidak masalah karena untuk larangan di sini. Paham ya? Nah, artinya dan hendaknya tidak ada seorang pun, ya kan, yang disekutukan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Umum siapapun orangnya. Yang kedua juga nahi, la tusyriku. La-nya la nahiyah di situ. Ada nakirah syai'an. Kaidahnya apa? An-nakirah fi siyaqin nahi tufidu al-umum. Isim nakirah datang setelah apa? Larangan memberikan faedah umum. Ta'um kulla syai'. Umum terhadap segala sesuatu. Mafhum? Nah, itu kesimpulannya. Jadi barakallahu fi, keumumannya di sini berlaku untuk semuanya. Mau itu malaikat atau itu orang saleh atau itu nabi ataukah bulan, bintang, batu, pohon, semuanya yang dijadikan sekutu untuk Allah taala itu semuanya haram, enggak diperbolehkan karena perbuatan tersebut meniadakan apa? Meniadakan salah satu rukun daripada rukun la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. Naam, karena dua itu harus terkondisikan, terwujudkan an-nafyu wal isbat. La ilaha an-nafyu, illallah apa? Al-isbat. Mafhum? Naam, syaratnya, pantun syaratnya udah hafal? Yang belum hafal dihafalkan. Pantun syaratnya. Pantun syaratnya. Antum udah hafal antum pantun syaratnya? Ada 8 syarat, hafal belum? Kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum aja. Sudah? Sudah belum? Bismillah. Minalillahi siwalillahi qad ulliha. Itu mudah sekali ya, yang belum hafal dihafalkan ya. Antum udah hafal antum? Nah, dihafalkan nanti ya. Antum sudah hafal? Bismillah. Ayo, na'am, barakallahu fiik. Yang belum hafal dihafalkan ya. Antum sudah hafal antum? Ayo, bismillah. Wazida siwalillahi. Ayo, yang belum hafal dihafalkan ya. Antum sudah? Bismillah. Naam, bukan wazidu ya, wazida. Ini mungkin sighah wazida thaminuha. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wasidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wazida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani aw minal asya'i qad ulliha. Dua-duanya boleh. Paham ya? Nanti kalau antum mau melihat kan halaman sebelumnya ada itu kan? Tinggal dihafal, halaman sebelumnya ada itu. Nah, yang halaman sebelumnya tertukilkan situ. Ayo, ada 8 syarat. Nah, nanti dihafalkan yang belum hafal.
Ikhwani fi din azza wa jalla barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Idza fahimta dzalik," apabila kamu sudah paham hal tersebut, sudah paham rukun-rukunnya, paham maknanya dan juga syarat-syaratnya, fata'ammal al-uluhiyata. Sekarang perhatikan uluhiyah. Allati asbataha Allah Ta'ala li nafsihi, yang Allah Ta'ala telah menetapkan sifat uluhiyah tersebut untuk dirinya. Wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihim. Dan Allah telah meniadakan sifat uluhiyah tersebut dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril dan selain keduanya. An yakuna lahum minha. Ditiadakan apa? Allah telah meniadakan bahwasanya tidak ada, bahwasanya apa? Sifat uluhiyah itu ada pada mereka, ditiadakan. Paham ya? Misqala habban min khardal, walaupun sekecil biji sawi, enggak ada. Sifat uluhiyah enggak ada sama sekali. Ingat-ingat kaidahnya, nabiyyun la yu'bad, rasulun la yukadzdzab. Nabi yang tidak boleh disembah, rasul yang tidak boleh didustakan. Itu kaidahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jibril juga rasul, cuman rasulun malaki. Pemimpin para malaikat yang di langit, Jibril alaihissalam pemimpinnya. Paham ya? Dikenal rasulun malaki. Rasul penduduk langit. Adapun rasulun basyari, yang pertama kali siapa? Rasul pertama kali Nuh alaihissalam. Lah kalau Adam apa? Nabi. Nah, Adam alaihissalam kana nabiyan wa lam yakun rasulan. Adam alaihissalam nabi bukan rasul. Adapun rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa tadi Muhammad Ridha? Nuh alaihissalam. Adapun rasul untuk penduduk langit siapa yang paling mulia? Rasul untuk penduduk langit siapa yang paling mulia? Utusan penduduk langit. Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Itu dikondisikan. Untuk syarahnya insyaallah pada pertemuan yang datang, karena menjelaskan tentang apa? Penafsiran. Jadi penafsiran la ilallah menurut wahdatul wujud apa? Menurut ahlul kalam apa? Menurut Jahmiyah apa? Menurut ikhwan muslimin apa? Itu semua dibahas. Nanti yang terakhir adalah menurut ahlus sunnati wal jamaah. Makna la ilaha illallah apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.